time gue pacar 3. Widih, Lu mah nggak percaya nih? beneran? Iya. Anak mana aja yang ente pacarin? SMA, gue lupa ya, Semea Dian, Semea Gang Macan, satu lagi Semea AA. Yang pertama? Henny, Henny. orang Batak. Widih. Dia orang Batak ini selalu nungguin gue Ki. Kalau pulang sekolah nungguin, mau berangkat sekolah nungguin. Setelah lepas sama Pak Henny, sama? Si ponakannya si Barnas, namanya kalau nggak salah siapa dulu ya, si Dian kalau nggak salah. Si Dian ini bilang sama temen gue nih, Res, lu dapet salam lu dari siapa? Dari Semea AA. Yang mana orangnya? Dalam hati gue demplon juga nih. Saya nggak cuma tawuran doang, ternyata ada percintaannya ya Bang Doris. Betul. Karena biar ada warna-warninya ya. Iya. Kolaborasi namanya. Kolaborasi. Jangan tegang terus. Jadi nggak mau. Udah yang bawah tegang, yang atas tegang gimana Ki? Jangan lupa ya, subscribe ya. Padan 74. Bang Dores, Siap. alumni Kampung Jawa 697. Betul. Betul ya Bang? Betul. Mantap. Nah Bang Dores punya banyak segudang cerita nih saudara. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ceritanya banyak ya Bang? Banyak. Panjang. Sama jalurnya ya? Sama. Kampung Jawa tuh di mana sih Bang rumah? Kalau rumah kebetulan di Kampung Malang, Kampung Malang, Semanan, Semanan. Berarti Kalideres ya Bang? Kalideres, betul. Panjang banget jalurnya. Panjang jalurnya kayak kereta rangkas. Kereta rangkas. Kereta Bitung. rangkas, rangkas Bitung. Bisa nyampe 9 gerbong. Ada cerobongnya di depan. Ada cerobongnya di depan. Salaman dulu. Salaman dulu biar nggak selek. Biar nggak selek. Mantep. Nah, Bang Dores, Ya. asik datangin Bang Dores karena salah satu senior ya di Kampung Jawa ya tahun 97. Dulu ada tandemnya Bang Dores sama Bang Doli. Doli ya. Doli. Itu dua sejoli banget ya. Dua sejoli. Dari SD, SMP, SD, SMP sampai STM. STM sampai punya kisah sedihnya sama Bang Doli dan diselamatin sama Bang Doli. Iya, betul. Itu nanti kita bahas itu Bang. Kita kupas tuntas. Amin. Amin, mantap. Nah, Bang Dores, mau tahu dong sekarang kegiatannya apa sih Bang Dores? Kalau selama ini sih kayaknya kegiatan gue ini muter-muter jalanan aja. Oh, Nyari dompet jatuh tapi nggak ketemu-ketemu. Itu gue makanya gue bingung. Padahal doa gue udah panjang loh. panjang banget ya. Tapi dompet nggak ada yang jatuh. Coba dong, kasih doa sedikit dong. Semoga teladan 74 sukses selalu. Sukses selalu. Dikasih kesehatan, panjang umur, lancar rezeki, dimudahkan segala urusan dan hajatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Salaman lagi. Selamat Bang lagi. Humoris asik ya gitu. Asik ya Siap. Bang Dores ini masih punya jiwa muda ya Bang Dores ya. Iya, alhamdulillah si Ane dilahirin tahun 2003 kayaknya. 2003 ente aja lo 97 gimana lahir 2003. Gue bohongin mau aja lagi. Gue lahir tahun 77. Nah, tahun 77 ya kisah menarik Bang Dores. Yeah. Kita nggak ngebahas STM-nya dulu. Mungkin Bang Dores punya kisah menarik mulai dari kecil nih. Ada kisah apa sih di masa kecil? Apakah sudah nakal ataukah dulu sebenarnya anak rumahan? Kalau gue sih dibilang anak rumahan, enggak, kemungkinan kan lahir gue ini dulu di bawah pohon jambu kayaknya dah. Dulu kan nggak ada bidan, ke bidan itu kan mesti ada duit. Gue sih sama mama gue lahir di Lepen juga jadi. Berarti kalau nakal udah dari SD SMP udah nakal Bang Dores? Nggak nakal. Enggak. Ibu, orang tua, bapak nggak pernah ngajalin nakal sama gue. Iyalah, nggak mungkin. Kebaikan cuman karena anaknya nakal. Anaknya nakal. Karena kurang jajan itu aja sih. Nah Bang Dores, yang aneh tahu dari SMP tuh udah masuk negeri. Ya. SMP gue negerinya SMP 187. 187 sama Bang Nobon. Sama Nobon, Berarti adik kelas Bang Nobon gue. adik kelas. Adik kelas. Bang Nobon, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Tataran ente dulu. Kalau tataran gue sih enggak. Gua udah lulus ya? Iya, gue kan perbedaan sama Nobon kan jauh. Cuman karena satu sekolahan, ya memang sekolahan 187 ini berada di pedalaman. Oh dia di dalam ya? Di dalam, cuman ya kualitasnya bagus-bagus. Iya benar. Di Budi Utomo ada, di STM 1 DKI ada, di Kampung Jawa ada. Kualitasnya pokoknya rengginang lah.
Rengginang tuh. Enak dimakan sama kopi. Oh, gitu. Nah, ada cerita seru nggak sih waktu masih di SMP, Bang? Kalau cerita seru sih ada. Banyak ya? Banyak. Kan zaman gue itu waktu berenang itu kan larinya kita ke Grogol, ke Semeru. Berenang atletik pelajaran olahraga. Olahraga ke Semeru. Nah, pas begitu nyampe di Semeru kan biasanya ada loker tuh buat baju. Buat taruh-taruhin. Nah, cewek sama cowok kan berenang di situ kolam cuman satu. Campur. Nah, gue nyelam. Gue nyelam di atas ada cewek, gue colek begini. Ya kena temen gue. Gue nggak nyolek apa-apanya. Cuman apa nih? Gue disambit sialan lo. Nama gue kan dulu Hendar. Sialan udah orang disambit gue peluk sampai benjol lo. Zaman gue itu. Cuman orang tua nggak ngajarin banget, cuma tangan gue. Kenakalan anak-anak ABG lah. ABG lah biasa lah. Berarti dari SMP udah mulai nakal tuh. Dari SMP sih ya nakal kan enggak. Cuman kadang-kadang tangan iseng itu aja. Kalau ribut-ribut tawuran SMP udah mulai tawuran enggak? Kalau gue zaman gue dulu ke Pelayangan SMP. Ke olahraganya dulu kan di Senayan. Jadi sempet gue goyangin dulu tuh SMP 125, mohon maaf 125 ya. Sempet gue goyangin di bis tingkat. Terus SMP 125 nih. Karena kan SMP 125 itu memang SMP yang paling di segenin lah di daerah Jakarta Barat. Lumayan ada nama ya. Lumayan, cuman sama gua sih ya goyangin dikit lah. Iya, malaikat berani lagi ada di samping gue, di samping, makanya gue berani itu aja. Asik ya. Selebihnya mah enggak dah. Bang Nores bisa masuk Kampung Jawa 6, kenapa sih waktu di awal itu nggak pilihnya negeri? Sebetulnya gini ya, gue ini berusaha ya Allah mudah-mudahan nem gue bagus. Ya. Gue selalu baca bismillah lah banyak lah. Pas begitu ujian hasilnya nem kita jelek. Gimana mau masuk ke negeri, ya kan? Akhirnya gue mau nggak mau gue masuk swasta. Dan itu pilihannya langsung di Kampung Jawa 6. Pilihannya gue nggak bisa di kotak-katik. Kampung Jawa. Kampung Jawa 6. Ada pengaruh nggak sih dari lingkungan sampai Bang Nores milih Kampung Jawa? Kalau gue sih gini, gue nggak ngelihat di lokasi gue itu ada anak Kampung Jawa, cuman karena kesatu kan kalau Kampung Jawa itu kan praktis buat prakteknya, bisa naik kereta, artinya buat aman enak. Oh, jalurnya dulu naik kereta bisa ya? Iya dong, itu yang gue cuman ya itu kembali lagi, memang di hati gue nih STM aja, Kampung Jawa itu aja, karena kan ada 5 rumpun. Listrik, ya, elektro, bangunan, mesin, sama otomotif. Oh, banyak juga ya pilihannya. Berarti abang masuknya ke mesin. Produksi gue. Mesin produksi. Bubut berarti ya? Bubut. Sampai sekarang kerjanya bubut juga. Kalau sekarang sih ngebubut sih enggak. Kan gue bilang kebanyakan anak sekolah SM dulu mesin bubut, tapi prakteknya nggak ada. Apalagi anak siang. Apalagi. Maunya ribut doang. Sekolahnya di kantin aja. Di kantin sama kolekan. Itu mau kolekan. Tapi alhamdulillah gue nggak pernah ngolekin. Beneran nggak pernah ngolekin? Gue nggak pernah ngolekin. Karena mampu? Bukan karena mampu. Karena nggak mau? Gue nggak dibiasain buat, walaupun gue artinya gue nggak ada duit, gue nggak biasa kolekan. Walaupun gue kena nih, gue nggak pernah anak-anak kolekin, enggak. Gue nggak pernah. Gue nggak mau. Terus kolekan nih dari anak-anak gue ambil gitu. Kalau gue gitu. Ada diambil, nggak ada ya udah nggak usah. Ada diambil, nggak ada dipinta. Berarti minta juga. Sorry Bang Ade. Nah, Bang Nores, di saat masuk pertama kali di Kampung Jawa 6, ada namanya Bang Nores ngerasain ospek dan penataran ke kakak kelas, baik di dalam ataupun di luar. Bagi sedikit dong cerita waktu zaman dulu, berarti lulus 97, masuk 94. Betul 93, 94 ya. Ini cerita kita masih SMP ya? Iya. Masih putih biru ya? Putih biru. Jadi pas begitu gue penatar kan dulu ada ospek, ada artinya kartu penataran kan ada tuh. Iya, kartu penataran. Kalau anak strong itu uniknya di kartu pelajar itu ada bacaan strong di belakangnya. Udah ada. Kalau kita enggak, pas begitu gue keluar dari sekolah teriak-teriak nih di depan, Alidros strong, Cengkareng. Apa sih gue pokoknya gue bilang, nih mana nih gue ikut yang mana ya kan, gue bingung. Namanya gue awam, masih baru ya, udah dah gue ikut aja yang mana aja. Pertama gue ikut strong,
Gua kan nggak tahu. Oh, awalnya malah ikut setrong. Iya, ikut setrong. Pas begitu ke setrong, gue ditanya, lu anak mana lu? Kaldres lu ikut 204. Akhirnya gue ketinggalan ya udah, gue balik, gue naik dari Grogol itu gue naik 7A, Pulau Gadung Kalideres. Lanjut, gitu. Berarti pas penataran bentrok-bentroknya di mana, Bang? Rame sih. Bentrok aja di Gang Kancil udah bentrok nih depan. Oh, di depan udah bentrok. Iya. Gang Kancil di Gajah Mada udah pasti. Di Harmoni udah pasti. Udut. Baru di Harmoni itu kan barometer. Barometer anak sekolah semua. Anak sekolah ya? semuanya numplaknya di situ. Karena emang asik banget jalurnya tuh. Betul. Nah, lagi asik kalau bicara tentang Kampung Jawa atau apalagi Kampung Jawa siang bisa dibilang banyak onarnya, Bang. Sama nggak sih kekuatannya pagi sama siang? Kalau kekuatan pagi itu kan, mohon maaf sebelumnya ya. Artinya bukan mengecilkan sekolah pagi. Iya. Karena memang ini kan identik yang terkenalnya ini kan anak-anak siangnya. Iya benar. Karena kenapa? Mungkin karena anak siang ini karena berani ke satu emang kurang jajan. Kedua kurang makan. Kalau siapa PGRI ya, Bang? PGRI. Iya 6. Emang PGRI rata-rata emang Iya, rusuh semua ya? rusuh. Budut pun juga gitu ya, siangnya juga ya? Tanya Bang Ade, kalau budut. Nanti kita bahas sama Bang Ade. Kita kemas lagi. Yeah. Nah, menurut Abang selama sekolah di Kampung Jawa, basis siang, jalurnya panjang, musuh mana sih yang menurut Abang dari sekolahan di Jakarta itu atau di Harmoni itu yang paling kuat? Sebelumnya gue mohon maaf sama STM lain seperti Budi Utomo, Kampung Jawa 1 DKI maupun yang lain. Rival yang paling berat ini kita nggak bisa mungkiri ya, Budi Utomo. Karena memang Budi Utomo itu orangnya selon-selon. Selon-selon, jangan salah. Pertama kali ribut sama Budi Utomo Pertama ribut sama Budi Utomo, kita keluar aja udah ribut. Kita di terminalnya kadang-kadang ribut. Gimana mau sekolah lancar, ribut mulu. Makanya sampai sekarang memorinya 2 giga. Lemot. Berarti Abang mengakui musuh terkuat Budi Utomo. Ya, itu. Walaupun pernah ada perintilan 1 DKI, Ponco, Jatun gitu. Iya. Tapi tetap Abang mengakui Budi Utomo. Betul. Sedikit pun juga senangannya masih bisa menyakiti ya, Bang. Betul. Bukan berarti gue artinya mengecilkan ya. Ini kan masa lalu. Jangan dikupas lagi. Maksudnya memang musuh yang paling beratnya itu Budi Utomo. Itu aja. Kalau yang lain mah ya artinya seimbang lah sama kita lah. Masih setimpal ya. Setimpal. Nah, Budi Utomo pagi siang memang udah kuat ya, Bang. Apalagi namanya besar ya, Bang. Iya, pagi siang Budi Utomo ya lumayan lah. Emang Budi Utomo itu kan dari zamannya dulu itu kan emang sekolah ternama ya. Sekolah terfavorit lah. Iya, benar. Siapa yang nggak kenal budut? Iya, siapa yang nggak pengen masuk budut? Itu makanya ya rival yang paling berat ya itu budut lah. Rival yang paling berat Budi Utomo. Nah, Bang, jalur Abang sendiri kan dari sekolah sampai dari rumah tuh sampai sekolah jarak jauh, jalur panjang. Betul. Udah gitu jalur lebar. Iya. Asik banget buat ribut. Nah, di titik-titik mana aja sih, Bang, yang kiranya mulai Abang start dari rumah sampai pun naik bis sesama basis dibentrokin? Titik-titiknya mana aja? Jadi awal pertama gue berangkat dari rumah kumpul di pintu kereta. Oh, kumpul di pintu kereta. Pintu kereta Semanan. Iya. Dari pintu kereta kumpul anak-anak. Anak-anak udah banyak nih, udah kumpul naik mobil, nyampe ke terminal Kalideres kan. Iya. Nyampe terminal udah kumpul semuanya. Naik mobil, kalau yang memang nggak cukup kan mobil belakang, bisa 2 mobil dulu, Ki. Berarti banyak juga ya? Kalideres banyak. Kalau tahunan Abang berapa dari Semanan itu berapa orang? Dari Semanan itu kurang lebih, mohon maaf ya, takutnya gue lupa, maklum lah udah tua ya. Malum, beda-beda tipis lah. Beda-beda tipis lah. Bisa 15 orang, bisa 20 orang. Oh, berarti udah banyak dari Udah basis banyak. Semanan ya, Bang? Basis Belum Semanan lanjut lagi. Cibodo Makmur, Rawalele, terus sama Tangerang. Tangerang. Betul. Berarti kumpul lagi nanti titik kumpulnya
menuju sekolah di mana? Terminal. Terminal. Di terminal dalam, kalau luar kan anak budut. Jadi gue ini berangkatnya 1:30. Jam 1 DKI. Jam 12:15 Budi Utomo. Berarti abang terakhir naik. Gue terakhir. Sampai sekolah jam berapa? Tergantung Ki. Makanya jalan dari rumah dari terminal 1:30 sampai sekolah jam 3. Tergantung sedihnya. Kalau dipantekin bisa nyampe jam 3 cepet balik lagi. Baru sekolah baru masuk udah pulang lagi. Numpang minum susu kacang di Alek doang sebentar. Kebanyakan sedihnya Ki. Berarti dari terminal lanjut udah ketemu Budut di depan terminal. Pas begitu keluar terminal di pintu 2 DKI. Oh, pintu 2-nya DKI dulu. Iya, dari DKI di Persaki DKI lagi. Dari Persaki Sumurbor kalau kita udah lewat kadang-kadang naik DKI lagi. Bisa 7 kali Ki. Sama DKI semua? Iya. Aman-amannya setelah sampai Seska? Setka belum tentu dong. Oh, Seska belum tentu juga? Harmoni barometer aman udah lega. Ya Allah amin alhamdulillah. Oh, berarti udah dempet sama sekolah. Iya. Bener-bener panjang banget ya Bang? Kan gue bilang kayak kereta rangkas. 12 gerbong. Pernah punya kejadian yang seru nggak sih Bang waktu berangkat sekolah, ribut di mana gitu, dijaga di mana? Nah, Abang mengalami suatu yang menurut Abang seru nih. Kalau seru ini cerita kelas 3 apa ya kelas? Bebas sih. Bebas ya. Kita Ya, itu berarti bebas ya. Kalau cerita seru sih gue pernah berangkat dari sekolahan itu dari terminal. Berangkat jam 1:30 dipantekin 96 beres, dipantekin DKI ya lewat, dipantekin ya terakhir kali di sini di Gajah Mada. Itu udah kumpul atau anak Udah sekolah mana kumpul. aja? Enggak DKI DKI siang lagi? sama DKI pagi. Memang sengaja kali DKI pagi tungguin Abang. Karena udah tahu jam-jamnya ya Bang. Iya, karena iseng dia. Iseng banget dia. Kalau gue kan nggak pernah iseng, nggak pernah mantekin gue. Karena memang niatnya sekolah ya Bang. Niatnya sekolah. Nah lagi, sebenarnya kalau STM dulu Bang ya, ribut atau tawuran itu karena keadaan ya Bang. Keadaan dimana kita benar-benar mau sekolah, tapi di depan ada yang mengadang dan itu kita harus dibolin. Mau nggak mau Ki? Mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Karena kan nggak kayak anak sekarang yang dimana janjian ya Bang. Oh kita nggak begitu. Di mana ada musuh kita turun, nggak ada ya kita lewat. Gitu tujuan kita kan menimba ilmu. Iya. Walaupun sampai sekolah jam 3. Walaupun sampai sekolah jam 3:30. Minum es doang balik intinya lagi. Sampai aja. Balik lagi ribut lagi. Gitu doang. Nah, tadi kita bahas berangkatnya Bang. Ya, berangkatnya udah ketemu 10 kali rintangan. Betul. Nah, pulangnya lebih seru lagi nih, di mana anak-anak sekolah tuh udah pada ngetem tuh setiap gangnya masing-masing. Ataupun di Harmoni tuh udah pasti udah ketemu tuh. Udah pasti. Nah, sekarang Abang cerita pulangnya deh, gimana sampai di rumah, sampai Abang bilang pernah kalau pulang gua tuh jam 10. Iya. Betul ya Bang ya? Betul. Kalau pulang sih begini Ki, kadang kan pulang dari sekolahan itu jam 6. Jam 6 nunggu anak-anak nyampe sini 6:30 Gang Kanci loh. Sama Kompas kan. Iya. Gue ini selalu berdoa ya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa. Itu yang gue pinta Ki. Pas begitu gue lewat, banyak kejadian di kayak Gajah Mada sama 1 DKI, teman-teman kita dari 1 DKI alhamdulillah lewat. Barometernya di sono Ki. Tetap di Harmoni. Di Harmoni itu barometer yang memang kita was-was. Ya namanya manusia kan ada takut ada berani Ki. Iya benar. Gitu nggak selalu kita berani kan gua kebanyakan takutnya. Bisa aja. Begitu. Satu lu biar nggak dulu. Jadi pas di Harmoni itu benar-benar rasa deg-degannya ada. Udah pasti jantung gua bok. Pokoknya jantung gua dok ya Allah mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Iya itu yang gua minta Ki. Tapi doa gue nggak dikabul ketemu. Ketemu darah. Sedih Ki kalau gue cerita sedih jangan deh. Sedih percuma lu nggak ngasih duit. Ntar pulang aneh amplopin. Ntar pulang nang aja. Ceritain. Amplop mah ada Bang. Iya. Yang gede. Gue bercanda. Jangan dianggap serius nih. Ntar lu ngambek lagi. Nggak main ke tempat Bang Ade lagi. Nggak ngopi lagi. Kita yang ada. Nah di saat Harmoni itu rasa deg-degan ada, adrenalin pun terpacu. Apa yang terjadi saat di Harmoni Bang?
Di mau nggak mau ya kita namanya di jalur, kita dijegat ya kita harus jadiin. Harus jadiin. Mau nggak mau Ki. Ya yang mana yang kalah, yang mana yang menang kita nggak tahu. Intinya gue jadiin aja gitu aja. Ya, dulu ya. Iya, gue kan nggak pernah sama adik kelas maju lu begini-begini, gue nggak pernah. Berarti abang selalu inisiatif sendiri. Inisiatif, pokoknya. Gue jebolin. Pokoknya gini, lu berani, lu maju, nggak berani udah, lu bantu doa aja di belakang gitu. Kalau prinsip gua kan dulu gitu. Tapi kompak ya bang. Alhamdulillah bang. Karena ada bang Doli juga, tandem ente yang dimana juga Alhamdulillah. mau pisah tuh. Alhamdulillah. Jadi basis gue ini kan ada gue, Doli, Komeng. Emang Semanan ini kan orang-orangnya luar biasa semuanya Ki. Luar biasa ya. Kesatu solid, kedua kompak. Solid, kompak. Kompak. Berarti susah ditembus. Emang mentalnya itu ya luar biasa lah. Mentalnya jadi karena luar biasa. abang kelas juga nggak sih sebenarnya ada faktor abang kelas juga di JK waktu kelas 1. Udah pasti di setiap sekolah udah pasti ada contohnya. Abang kelas yang menurut abang berpengaruh banget sampai bikin mental abang dan Bang Doli itu siapa? Mental gue ngelihat abang kelas itu di Semanan itu banyak sih Ki. Kayak Donald, almarhum Rouk, Mandor. Assalamualaikum Mandor. Semoga sehat selalu bang. Sehat selalu. Jadi Mandor, ya semuanya Semanan ini ya timnya tim itulah disebut POT. Fatality of Team. Artinya basis yang paling fatal itu ya Semanan. Karena keberadaannya ke paling ujung ya. Paling Bang? ujung. Dan di situ juga banyak rintangan ya. Oh luar biasa rintangannya. Kalau rintangan makan kerupuk sih enak. Rengkinang. Lo kayak lebaran aja. Makan Rengkinang. Nah, saat udah ketemu di Harmoni, mau nggak mau menang kalah bodo amat, yang penting kita hadapin. Iya. Ya. Lanjut lagi dong, pasti kan nggak mungkin langsung buyar. Gitu. Oh iya, lanjut mungkin. lagi. Nah, dari Harmoni, lepas dari Harmoni di titik mana lagi bang? Dari Harmoni kejadian kita jalan Ki. Kita jalan ke arah ke sono, arah ke Kalideres dan Mogot. Ntar ketemu lagi tuh di Cideng, SMA 25. Dari SMA 25 di Roxy 1 DKI lagi. Kalau 1 DKI lagi di ACC 1 DKI lagi, terakhir tuh di GS. Di GS. Di Budut. GS seru nggak? Budut. Dari GS kita lewatin, kadang ketemu di Taman Kota. Sampai Taman Kota. Peluit. Sampai Taman Kota. Peluit sampai Persaki lagi. Persaki lagi. Iya, kalau dan nggak di ada. Persaki juga masih ditungguin lagi. Masih ditungguin, emang kurang ajar kadang-kadang. Mohon maaf ya. Mohon maaf lu, Midun, awat Midun. Tuh. Nah, ini Midun nih. Serunya anak kampung Jawa basis ujung itu ya seperti ini ya. Ya Bang, kita bawa happy. Bawa happy, Jadi iyalah, kalau kita tegang terus Ki. Ya kalau tegang terus gimana Ki? Iya. Biji nggak hangat. Biji hangat. Bang, ente kalau bahas-bahas biji, STM pacaran nggak? Justru cewek hobinya mana STM? Iya. Iya. Kalau lihat anak STM udah wah. Waduh. Apalagi udah ada nama. Apalagi kayak gue nih. Iya. Mohon maaf ya, gue sih bukannya tomat Jorgi, ini tomat busuk. Tomat Jorgi. Gue pacar 3 loh. Hah? STM gue pacar 3. Widih. Ye, lu mah nggak percaya nih. Beneran? Iya. Anak mana aja yang ente pacarin? SMA, gue lupa ya, Semea Dian, Semea Gang Macan, satu lagi Semea AA. Oh, Semea AA. Iya, padahal gue kumel loh Ki. Kumel paling jelek. Tapi ente ada nama, Pak. Bukan masalah ada nama, mah dari lahir juga udah ada nama Ki. Bukan masalah. Namanya beda itu. Oh, beda. 3 pacar gue loh. 3? Iya. Masih inget sama-sama aja? Heni. Biarin aja dicerai. Salam. Dicerai. Ini jangan dong lu nyaut. Mohon maaf ya, Ma. Mohon maaf nih kadang-kadang si Kiki nih brengsek nih, Ma nih. Ntar camperin lu ke bini gue lo. Awas lo. Mohon maaf, Ma. Ya. Ini jangan diulang lagi ya. Itu masa dulu. Kalau sekarang mah tetap I love you. I love you, Mama, Mom, Iit. Jadi ada 3. 3. Yang pertama Heni. Heni. Orang Batak. Widih. Marganya Nong Hadong Hepeng. Warga nong ada nong efek. Bukan mohon maaf. Dia orang Batak, bercanda mohon maaf.
Dia orang Batak ini selalu nungguin gue Ki. Kalau pulang sekolah nungguin, mau berangkat sekolah nungguin. gitu. Karena di zaman-zaman gue itu STM yang memang paling disukain sama cewek-cewek. Oh iya. Iya, zaman kita. Paling wah banget dilihat ya. Dilihat walaupun dekil juga, wow. Ini. Tomat busuk nih. Adam Jordan. Adam nih, Jordan. yang main tersanjung. GGS gila-gila sialan. Gila-gila semanan. Gila-gila. Tiga lah gak tanggung-tanggung loh pacar gue. tiga ya. Cuman gue gak mau nunjukin anak-anak. Takut anak-anak semanan iri. Ya, tapi Bang Doli juga punya cewek juga kan. Zamannya Jadi zaman gue ini Doli sama adenya, gue sama Nah, empoknya. Bang Doli tercerai lagi nih. Jangan dong, lu antar gue bilang bini lu nih emang kadang-kadang sekiki nih dong nih. Dari teladan 74 tuh lu laporin aja dong. Gua dukung dong sama PRT. Nah, sama Empo Heni ini berapa lama, Bang? Kalau lama sih Kita enggak. nostalgia aja dulu ya. Nostalgia. Nostalgia dulu ya. Kalau lama sih enggak, cuman kadang-kadang kalau STM itu maunya lu harus tahu aja deh Ki, biar Iya. semangat. Minum dulu ya. Minum dulu. Kayaknya lu keringetan. Iya, keringetan nih. Karena panas banget nih, nggak? Tapi asiknya kita nggak menceritakan tawurannya aja. Kali ini kita bernostalgianya. Nostalgia. Bencana-bencana ada gitu ya, Bang. Nah, Bang, tadi sama Empo Heni setelah lepas sama Empo Heni sama Si ponakannya si Barnas. Namanya kalau nggak salah siapa dulu ya, si Dian kalau nggak salah. Iya. Si Awal Dian. mulanya percintaan itu gimana, Bang? Jadi jadi cerita, mohon maaf ya mak, emang kadang-kadang mancing juga nih sialannya orangnya. Nah, itu udah amat. Lu ngerokok dulu deh Ki. Ini. Nah, jadi gini, jadi si si Dian ini bilang sama temen gue nih, Res, lu dapet salam lu dari siapa? Dari Smea AA, yang mana orangnya? Dalam hati gue demplon juga nih. gue sweetin. Ya. Mau sama gue Ki, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang mau. Ada yang mau. Alhamdulillah ada yang mau lagi. Alhamdulillah ada yang mau lagi. Gue pikir Heni buta, ternyata ada lagi. Korban gue nih. Lumayan buat minjem duit. Akhirnya gue pacaran sama dia. Nyampe gue dicariin si Barnas dulu. Mohon maaf ya Bang Barnas. Anu dicariin Barnas. Datang ke sekolahan Ki. Kebetulan gue lagi sakit. Gila lu, ada masalah apa lu sama Barnas lu katanya. Ada masalah ini lu. Emang ponakan si Barnas lu bawa? Enggak, gue bilang enggak gue bawa, kenapa? Gila lu dicariin lu sama anak-anak sahabat. Tangannya si Barnas nih 2 kepal kayak jin. Gua kalau ditabak melintir gue bisa melintir. Bisa main Jerry. Kayak melintir gue kalau ditabuk dia Bang Barnas tuh. Waduh. Oh, yang lebar-lebar ya, Bang? Iya, gue bilang akhirnya gue ketemu dong. Gue kan gentleman. Iya. Ya gentleman lah. Gue ketemu Bang Barnas, Bang mohon maaf Bang. Gue bukannya gue ngobrol sama ponakan lu, tapi ponakan gue suka sama gue nih. Ya, gue nggak pernah bolos. Sama-sama mau ya. Sama-sama mau. Oh lu begitu ya, namanya Dores tuh. Iya Bang, nama saya Dores. Udah akur lah. Ya udah kalau begitu berarti ponakan gue yang salah kata Barnas. Ya udah Bang, udahlah di situ gue lancar sama ponakannya. Tapi lanjut. Ya namanya pacaran kalau gue lepas rugi Ki. Oh gitu. Enggak, Rugi. maksudnya pas kejadian itu tetap lanjut kan? Tetap lanjut. Putusnya sama Mbak Dian ini? Gue sih sampai kelas 3 kayaknya Ki. Oh, sampai kelas Dia 3, sering ke rumah gue. Berarti sama yang pacar ketiga ngeduain dong? Ya kan nggak tahu Ki. Kan pinter-pinteran kita dong. Kan kita anak laki. Brengseknya kelihatan, kan? Bencong aja pulang pagi. Kan gitu. Itu cerita gila-gilanya dulu Bang Dores. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Nggak boleh. Nggak boleh Asik, ditiru. Bang. Hah? Tapi nggak pernah kedengeran gitu Bang kalau STM itu dekat sama cewek ataupun mitos ya Bang, ini hanya mitos. Iya. Tapi menurut Abang benar atau enggaknya aneh nggak tahu. Ketika dekat sama cewek atau godain cewek itu sial. Kalau gue pribadi gini Ki. Yang namanya sial itu kita kan artinya kan nggak bisa nyalahin seseorang ya.
mungkin udah apes kita gitu. Kalau anak-anak kan bahasa awas lu jangan pacaran sama cewek, apalagi cewek naik mobil kita bareng. Bener. Itu dilarang pantangannya. Kalau gue sih nggak ada ke situ, cuman tetap aja artinya gue tuh ngehargain anak-anak. Ya udah lu kalau mau bareng lu naik mobil belakang aja, nanti ketemu di sekolah sama gue nggak enak sama anak-anak gitu. Kalau gue pribadi sih ya nafsi aja, biasa-biasa Biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa Berarti aja. mitosnya nggak benar. Itu mitosnya sih kayaknya itu nggak benar. Nggak benar ya. Nggak benar kalau pribadi gue ya, mohon maaf ya, kalau pribadi gue itu nggak benar. Itu nggak benar. Nggak benar. Jadi nostalgianya Bang Dores asik juga gitu. STM nggak cuma tawuran doang, ternyata ada percintaannya ya Bang Dores. Betul. Karena biar ada warna-warninya ya kan STM. Iya, kolaborasi namanya. Kolaborasi. Jangan tegang terus. Jadi nggak mau. Udah yang bawa tegang, yang atas tegang gimana Ki? Tegang. Kalau yang bawa tegang udah biasa. Asal pala jangan tegang gitu Ki. Mantap. Nah, Bang Dores lagi dong. Nah. Tadi kita percintaan, sekarang kita mau cerita lagi jalur ya. Nah, Bang Dores, namanya ribut ada menang ada kalah. Bener dong. Kita Betul. nggak mau sombong nih Bang Dores. Betul. Kita nggak mau bilang kita menang terus. betul. Pasti ada suatu kalanya bisa dibilang antara ceroboh dan apes. Betul. Antara kompak dan enggaknya hingga terjadi yang namanya kita pun terlukai. Bang Dores punya cerita nggak sih di mana Bang Dores juga pernah punya apesnya? Kalau gue sih cerita apes, ya ada apes Ki. Apes nih gue ini terakhir sih di Garden. Di Garden sama di SMA 25. Gue kesambi tuh pala gue sampai kelingan pala gue. Gue nggak ngelihat batu. Batu. Gue kan nggak bisa ngeles Ki. Nggak punya silat. Karena pala gue bro kelingan juga sih. Cuman ya karena alhamdulillah lah. Tapi nggak Masih sampai jatuh dilindungin kan? enggak? Nggak sampai jatuh. Iya. Nah, itu Alhamdulillah. kan artinya cuma lemparan aja ya. Lemparan. Sasaran gitu. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian di mana abang dibacakin, disayurin gitu. Kalau kejadian dibajakin disayurin sih alhamdulillah. Terakhir itu gue di Garden dikepung sama Ripal. Mohon maaf ya, gue dari sekolahan Budi Utomo. Pas begitu gue dikepung ya gue nggak inget apa-apa. Gue sempet dibantu sama temen gue tuh, sohib gue dari kecil Doli. Emang luar biasa Doli, semoga sehat selalu Dol. Emang dia lumayan diandelin. Doli Komeng tuh paling diandelin. Jadi cerita awalnya gimana Bang? Jadi kadang-kadang si Doli sialan juga nih. Si Doli lagi Doli sorry ya Dol. Jadi gue udah males nih. Gue udah muyung lah. Namanya duit udah kagak ada, nggak punya gue muyung Ki. Gue diem. Kata Doli, Res. Ya Dol, kenapa? Gue males. Udah jawab juga udah males deh. Res, ke rumah gue yuk, kata Doli. Ya, oke, gue bilang. Akhirnya gue berangkat ke Menteng nih. Ya. Naik 78 berdua. Oh, ke Menteng dulu. Iya, ke Menteng ke rumah dia kan. Nah, dari Menteng. Res, anak-anak gak ada yang bawa nih, kata Doli. Gue males Dol, tapi ya udah nggak apa-apa lah Dol, ayo deh. Gue berangkat ke sekolahan. Kebetulan anak-anak Kalideres nggak ada. Belum pada, ya, ayo kita lewat depan. Naik mobil, aman, ketemu di Roxy sama satu DKI Ripal, mohon maaf ya. Alhamdulillah sih bisa kita lewatin. Pas begitu ketemu di Poglar, ya alhamdulillah. Karena di Poglar itu masih ada orang kita, masih ada anak kampung Jawa kan, pada nongkrong. Memang mereka itu nunggu anak-anak yang belum pulang Ki. Pas begitu nyampe Garden, gue bilang gue udah begini aja nih, ya Allah mudah-mudahan nggak ketemu siapa-siapa. Ketemu Ki. Iya emang udah terapet lah. Kejadian lah di situ. Kejadian juga dekat. Tahu-tahu gue jatuh, itu aja yang gue inget lah. Tapi aneh dengar abang katanya sempat nurunin sendiri terus ngegunting dari belakang mobil. Jadi posisinya, jadi maksud Doli ini emang Doli posisi strategisnya 4-4-2 kayak penyerang bola tuh dia tuh. Oh, Cakep. MU. MU. Pantesan kalah mulu MU. Kalau sorry. gue kan bicara kalah aja deh. Kalau bicara menang malu sama teladan. Jadi pas begitu mobil lewat, gue turun dong. Ya. Maksud gue turun
mudah-mudahan ada dompet jatuh itu doang. Gue muter, gue mau gunting dari sini nih karena di sini udah ngegunting. Mobil labas, gue langsung jatuh, nggak ingat apa-apa. Ketinggal berarti ente ya bang ya? Gue ditinggal. Dan teman-teman kampung Jawa tuh bener nggak ada yang tahu atau bagaimana bang sampai? Bukan yang nggak ada yang tahu Ki, emang sengaja pintu itu ditutup, maksud gue nih biar anak-anak itu ngelewatin dulu. Nah, maksud Doli itu, cuman gue udah keburu nafsu. Nafsu gue salah di jalur, seharusnya nafsu gue di kasur. Gue tahu aja lu. Gitu Ki. Oh, gitu. Biar jangan tegang. Iya, Ki. jangan tegang. Jangan tegang ya. Bawah boleh tegang, atas nggak boleh tegang. Luar biasa. Gitu. Jadi gue nafsu. Nafsu ya. Nafsu. Pas begitu nafsu gue jatuh, ditolongin sama Doli, alhamdulillah. Kena. Pak Mamat. Apa tuh? Selamat. Oh. Selamat gue. Selamat. Ah. Nah, berarti anak abang disayurin gitu sempat nggak sadar dong? Nggak sadar. Ada tubuh yang terluka nggak bang? Alhamdulillah Ki, tubuh sih nggak ada. Wah, maksudnya nggak ada yang nggak kena, ada yang kena. Kirain udah kebal. Gue kalau kebal mah nggak mungkin jatuh, tai lu. Gue jatuh begitu gimana sih? Nggak sadar lu bang? Nggak sadar. Sadar sampai di mana? Gue sadarnya pas begitu dilemparin sama Doli di Kalideres. Sadar, karena kan pala gue kan pusing. Pala gue pusing jatuh, pokoknya nggak inget apa-apa Ki. Mungkin kalau diginin sama Doli duit cepean sih gue masih ingat. Iya. Cuman karena Doli nggak ada duit begini, jadi gue nggak ingat. Pingsan nyampe sono. Berarti jauh juga dong ya? Jauh. Dari Garden ke Kalideres. Jauh lumayan sekitar ada 20 kilo kali Ki. Udah pernah ngukur emang bang? Ya gue kan selama ini kan gue jalur gue emang muter-muter nyari dompet jatuh Ki. Gue kan tahu berapa kilo. Iya. Nah bang, ini yang aneh mau tahu lagi, di saat abang udah diselamatin sama bang Doli dilempar ke mobil, berarti kan bang Doli tinggal sendiri nih. Sendiri. Keadaan bang Doli ini gimana? Apakah dia disayurin juga atau masih melawan? Karena Doli itu kan fisiknya gede. Dia kan emang badannya gede, udah gitu kan artinya mental baja juga. Sempet jatuh sih dia, kata anak-anak cerita sempet jatuh, gue ditarik diseret begini Ki. Oh dia sempet? Iya, gue diseret begini sama Doli, diseret, digotong, dilempar, dia nyelamatin gue. Gue terima kasih banyak sama Doli. Artinya nyawa ya jatuhnya. Iya, artinya terima kasih, semoga Doli beserta keluarga sehat selalu. Itu aja. Berarti aman tuh dari aman. Doli gitu sampai akhirnya sadar di Kalideres. Aman, terkendali. Berapa jahitan yang abang dapetin? Ini sih Ki, berapa jahitan gue nggak tahu ya. Cuman ini nih kan masih ada benjedol begini. Itu kena obeng katanya bang? Iya, ini obeng ketancap begitu. Ya pokoknya gue nggak inget apa-apa lah. Tapi alhamdulillah masih diselamatin ya bang. Allah masih ngelindungi contohnya. Batuk dulu Ki. Iklan dulu nih. Udah tua batuknya gitu. Kalau udah tua suaranya gitu batuknya. Malum ya, udah faktor U. Begitu Ki. Berarti sebenarnya bukan kebal ataupun masang ilmu hitam ya bang. Bukan. Tapi ada restu orang tua yang menyertai sepanjang jalan. Benar nggak bang? Betul. Kalau gue kan begini Ki. Ada peribahasanya surga di telapak kaki ibu. Iya. Gue kan walaupun bandel, gue nggak pernah nyakitin ibu ya, mohon maaf ya. Nyampe ibu gue meninggal, gue nggak pernah nyakitin ibu. Apalagi bikin ibu keluar tetes air mata. Itu gue nggak mau. Kalau bisa jangan sampai ya bang. Jangan sampai. Gue mau berangkat sekolah, gue minta doa restu orang tua, minta selamat di akhirat, itu aja. Iya. Nggak ada ilmu kebal. Dari situlah kita dapat perlindungan mungkin dari Allah secara langsung ya bang. Betul. Secara langsung ada doa restu dari orang tua. Betul. Nyampe gue dapet ijazah. Alhamdulillah. Emang lulus? Hah? Emang lulus? Ijazahnya nggak ada Ki. Katanya kita nggak lulus. Iya. Ijazahnya gue gadein. Di PT Surya Alam Persada sampai sekarang gak gue tembus. Gak punya duit. Nah bang, kedekatan abang dengan bang Doli itu sangat dekat. Sampai abang juga merasa ibunya bang Doli seperti ibu sendiri. Betul. Ya seperti ibu angkat lah, yang dimana ibu mamanya bang Doli juga
sangat sayang nih sama teman-temannya Bang Doli nih. Iya. Ya, anak-anak semua dianak-anakin lah. katanya. Orang tua kita lah. Pernah punya ada kenangan manis nggak sih sama beliau gitu, Sama ibunya. sama ibunya? Jadi waktu itu gini Ki. Emang kadang-kadang si Doli sialan juga nih. Si Doli kan orang tuanya kerja di Unilever. Oh dulu nih. Unilever dulu Doli itu paling Paling wah. deh. TV-nya juga gede, pokoknya paling wah lah. Kata Doli, Res, kita jualan yuk. Ayo, gue bilang ya kan. Akhirnya jualan apa Dol? Emak gue lagi goreng pisang, kita keliling yuk. Ya Allah, sedih. Kan kadang-kadang dari jalan ya. Akhirnya gue bawa nih pisang, gue puter sama tampah. Gue yang bawa pisang, Doli yang teriak nih. Pisang. Emang kadang-kadang sialan, duitnya jatuhnya ke dia. Iya tuh, dagang dencis gue sama Doli tuh. Gue bilang sama emaknya nanya sama gue dong. Dar, nama gue kan Endar ya panggil emaknya. Iya bu, kenapa? Itu si Dedi bawa dencis berapa? Banyak bu, ada 40 kaleng. Gue bilang, kok duitnya nggak ada? Hah? Duitnya nggak ada? Akhirnya besoknya dia nggak disuruh dagang. Dia kan kalau dagang di pasar gue gelar. Ya. Cedencis gue dagang, dia mah ngumpet di belakang Ki. Jadi gue yang depan, kadang-kadang sialan si Doli nih. Nah ini yang jadi pertanyaan, nggak semua dencis tahu. Dencis itu apa? Dencis sarden. Jangan salah dencis. Bahasa jatuh. Lu jangan salah dencis itu cewek ya. Sarden Unilever tuh gue inget tuh. Ikannya segini-segini tuh. Aduh. Bener-bener sih. Banyak kenangan juga ya sama Doli. Ya. Luar biasa. Bang Doli namanya Doli namanya Dede Yusuf. Dede Yusuf. Berarti Dede Dores. Dedi Dores, lagunya Musafir kebanyakan, lagu-lagu Pamres. Nah, asik sih ngobrol sama Bang Dores gitu. Bang, Siang. saat sekolah kembali lagi ya, kita kembali ke sekolah lagi, saat sekolah di Kampung Jawa, sampai nih proses namanya lulus-lulusan. Coret-coretan dong. Tuh. Nah, di coret-coretan itu sampai lulus-lulusan ada cerita apa, Bang? Kalau lulusan ini kan waktu itu kan zaman gue kan zaman pemilu ya. Kalau nggak salah ya, tahun 97 ya. 97. Itu kan partai masih 3. Pokoknya kalau zaman kita ini semuanya lulusan itu kan otomatis semuanya orang senang. Karena kita mau terakhir menimba ilmu di sekolahan masing-masing kan gitu. Ya waktu itu sih kita mau di jalur mau ngebentrokin, cuman karena nggak ada rival di jalur ya alhamdulillah nggak jadi semua jalur 204 numpleknya ke Kalideres Ki. Numpleknya di sono. Oh semuanya di sono, semuanya numpleknya di terminal. Nyampe 6 mobil loh. Lulus-lulusan tuh? Ih, nggak percaya. Coret-coretan semua? Oh, oret-oretan semuanya. Berarti seru dong Bang, sepanjang jalan dari sekolahan itu sampai Kalideres ketemu ripo-ripo turun kabur. Iya. Turun kabur. PLO sampai gue masukin ke gangnya dulu. Sempet dari PLO. Jalan raya sampai kemari. Iya, malaikat lagi dekat sama gue berani. Kalau nggak berani gue kabur Ki. Soalnya sampai ke dalam ya, sampai ke dalam iya. Jadi lulusan kan orang Kampung Jawa. Gue bacaan Kampung Jawa. Gue pilok. Dol, lo mau pilokan apa? Gue mau pilokan gini aja Dol. Gue pilok buronan mertua. Buronan mertua. Gila lu kan buronan mertua kan. Gue pilok-piloknya gitu. Gue baca Dores apa enggak? Gue enggak terlalu bawa nama. Enggak pernah jual nama juga ya Bang ya? Karena kalau dijual juga enggak laku Ki. Laku lah. Enggak laku. Buktinya Penny, Ian. Oh iya. Alhamdulillah sih Ki. Biar jelek-jelek juga ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut gitu. Berarti lulusan seru juga Bang, sampai 6 patas jalurnya ke Kalideres semuanya. Itu Kalideres tanggung jawab gue tuh. Artinya masing-masing tanggung jawab basi Kalideres ya kalau ada apa-apa. Cuman kayak satu DKI maupun mohon maaf. Satu DKI maupun Budi Utomo itu kan udah gue koordinasi. Iya. Nah, artinya ini anak-anak gue mau merapat jangan ada yang iseng gitu. Oh, udah koordinasi gua. Udah sama yang artinya iya.
gitu. Jadi kan selama gue sekolah ini kan hubungan gue baik gitu. Gue nggak pernah cari musuh, nggak pernah apa. Tujuan gue kan silaturahmi. Sampai sekarang hubungan abang dengan alumni atau rival bagaimana, Bang? Kalau gue pribadi ya, gue sih semuanya ini saudara semuanya. Nggak ada yang namanya musuh, nggak ada yang, pokoknya semuanya saudara maupun itu yang pernah ngelukain gue maupun itu gue anggap itu suatu artinya cobaan buat gue gitu aja. Berarti sekarang itu udah bersilaturahmi semua, Bang? Oh iya. Nggak ada rasa dendam sama sekali, Bang? Nggak ada, Ki. Nah, ini yang wajib dicontoh sebenarnya nih sama kaum milenial yang angkatan kemarin sore ataupun baru-baru yang lagi sekolah itu. Kita pelaku sejarah Bang Dores yang dimana dulu pernah terlukai dan pernah melukai, sekarang pun sudah silaturahmi dan melupakan masa lalu itu ya, Bang. Betul. Kita anggap itu semua hanya sebuah nostalgia aja ya, Bang? Nostalgia, betul. Jadi hanya sebuah kenangan dan yang nggak wajib ditiru. Nah, untuk adik-adik kelas jangan sampai lah makan korban lagi nih, Bang. Jangan sampai. Karena kita juga sudah jadi orang tua, punya Betul. anak, punya ponakan, kita nggak mau kejadian yang enggak ya, Bang. Betul. Karena jahitan itu menyakitkan ya, Bang. Jahitan itu menyakitkan. Kalau yang ngejahitnya cewek cakep sih nggak sakit, mendingan. Biayanya doang yang sakit, itu doang. Nah, Bang Dores, terima kasih banget waktunya udah mampir ke channel Karang 74. Terima kasih juga dan salam buat alumni Kampung Jawa ya, Bang. Betul. Buat alumni Kampung Jawa, mungkin suatu saat Anda bisa datang ini, Bang Komeng. Siap. Nanti bantu ya, Oke, kalau tujuan silaturahmi sampai ke Papua gua anter. Oke. Nggak ada ongkosnya juga. Ada Bang Ade. Bang Ade lagi. Nah, selain Bang Komeng nanti Ane minta pengen silaturahmi sama basis strong bisa, yang susah ditembus. Insya Allah bisa. Sama cewek-cewek lain Ane pengen tuh nanti silaturahmi melalui Bang Dores. Insya Allah. Ane nggak janji ya. Mudah-mudahan artinya Allah menyambungkan silaturahmi kita. Yang penting kita semuanya sehat, panjang umur, itu aja. Nah, terakhir ada kesannya Bang Dores selama sekolah di Kampung Jawa itu seperti apa? Kesan terakhir itu pesannya itu gue bangga ya, bangga karena bisa meraih ijazah walaupun sesulit apapun rintangannya, ijazah kita dapat. Tapi untuk teman-teman angkatan abang asik ya, solid semuanya. Gue luar biasa sama artinya basis 204 khususnya Semanan, solid semuanya, mentalnya luar biasa. Semoga kalian sukses. Lupakan masa lalu, jalin silaturahmi yang luas. Jaya. Oh. Channelnya Nobot. Jaya. Nah, itu tadi kesan selama sekolah di Kampung Jawa. Betul. Mantap kesannya gitu dan solid banget. Pesannya Bang buat alumni teman-teman Kampung Jawa, pesannya apa melalui Abang apa sih sebenarnya? Siap. Gue terima kasih banyak sama adik kelas, sama kakak kelas, mungkin angkatan tahun 90 dan juga sama Ripal, sama DKI, Budi Utomo dan lain-lain. Semoga kita semuanya silaturahmi kita ini terjalin sampai seumur hidup. Mudah-mudahan dan gue terima kasih banyak sama SMK Teladan 74. Semoga kalian sukses selalu. Nanti bantu subscribe. Oke, siap. Salam lagi. Siap. Asik gue doain lo. Asik banget ngobrol sama Bang Dores gitu. Ada lucunya juga, ada kata-tawa. Jadi kayak orang bercanda, podcast kita podcast bercanda jadi Bang. Nanti kita bikin podcast bercanda aja kali ya. Jadi kalau gue sih diajak bercanda, ayo diajak, ya pokoknya fleksibel lah. Nah, itu tadi pesannya untuk alumni Kampung Jawa. Ya. Nah, sekarang pesannya Abang untuk anak-anak milenial itu apa, Bang? Pesan sama anak-anak milenial khususnya stop tawuran, tingkatkan prestasi, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu, jalin silaturahmi. Dan gue terima kasih banyak sama Abang Ade dikasih tempatnya buat pertemuan silaturahmi dengan
saudara kita dari Teladan. Semoga Bang Ade beserta keluarga sehat lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti Bang Dores dan saya dari Teladan 74 sepakat stop tawuran. Stop tawuran. Stop tawuran. Gue nggak suka tawuran. Gue nggak suka tawuran. Nggak. Karena lu gue friend. Karena lu gue friend. Ngopi. Ngopi. Stop. Gitu. Mantap. Nah, terakhir juga Ane mau ngucapin nih Bang, salam-salam buat Ikatan Keluarga Besar Teladan 74 gitu, makin erat lagi dan makin Amin. erat lagi. Mudah-mudahan nanti bikin lagi reuni akbar selanjutnya. Amin. Untuk basis 305 albasnya 543 Depok, Amin. 031 105 83 605 Amin. 06 62 614 616 75, 76 dan terakhir basis keretanya. Ini Amin. banyak banget Bang. Banyak Sekarang, banget, gitu. iya. Jadi punya banyak cerita juga sama Kampung Jawa. Cakep itu. Sip. Gitu. Dan terakhir juga tidak lupa gue ucapin terima kasih dan terima kasih. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.